Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada Hilma Dwi Putri dengan NIM 2404230 dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil analisis kasus mengenai skandal investasi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 kesehatan sampai 2021 yang berhubungan dengan rumah sakit ya. Tapi ini juga berhubungan dengan Ketenagakerjaan, merupakan lembaga yang bertugas mengelola pekerja program jaminan sosial bagi masyarakat atau pekerja di Indonesia. Sebagai pengelola dana beserta dalam jumlah besar, BPJS juga dituntut untuk menjalankan investasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan publik akibat dugaan yang menyimpang dalam pengelolaan investasi seperti korupsi ya, yang kita tahu untuk sehari-harinya. Sejumlah dana yang sempat ditempatkan pada saham-saham yang berisiko tinggi, atau lebih kita sering seperti saham gorengan atau saham-saham catatan ya, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai 10 triliun. Dalam kasus ini juga terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Direktur Utama BPJS-nya langsung ke direksi dan pejabat investasi, serta Dewan Pengawas Manajer, serta para peserta BPJS yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Akibat dari kasus ini, BPJS Ketenagakerjaan mengalami kerugian finansial yang besar, menurunnya kepercayaan masyarakat, rusaknya reputasi organisasi, serta menurunnya motivasi dan moral kerja pegawai. Kami juga menganalisis kasus ini berdasarkan 4 aspek perilaku organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi, di mana komunikasi antar divisi investasi, manajemen risiko, dan pengawasan diduga tidak berjalan secara efektif, sehingga terjadinya risiko investasi yang tidak dilanjuti dengan baik, sehingga adanya korupsi atau pengambilan keputusan yang menjadi kurang objektif. Yang kedua, adanya motivasi dan kepuasan kerja, di mana berdasarkan teori 2 faktor, penyimpangan yang terjadi dapat menurunkan kepuasan kerja pegawai karena kekurangan rasa aman, keadilan, dan kepercayaan terhadap organisasi. Yang ketiga, ada kepemimpinan. Kasus ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan yang berintegrasi. Pemimpin dinilai gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawabnya dalam mengelola dana beserta, sehingga pengawasan internal menjadi tidak efektif. Yang keempat, ada etika organisasi, di mana lemahnya integritas, kurang optimal fungsi pengawasan, dan budaya organisasi yang tidak mendukung pelaporan pelanggaran menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya penyimpangan. Hasil analisis kami menawarkan 3 alternatif solusi, di mana yang pertama, reformasi tata kelola dan sistem pengawasan, di mana hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu meningkatkan independensi Dewan Pengawas, serta menerapkan prosedur investasi yang lebih ketat dan berbasis manajemen risiko. Yang kedua, ada penguatan etika organisasi, di mana sistem whistleblowing, di mana pelatih etika secara berkala dan menegakkan sanksi yang tegas kepada pelaku yang menyalahgunakannya, dan juga pelindungan bagi pelapor yang ada pelanggarannya itu. Organisasi juga membangun budaya kerja yang lebih berintegritas. Yang ketiga, ada yang meningkatkan komunikasi dan transparansi. BPJS perlu menyampaikan laporan investasi secara terbuka, menyediakan akses informasi yang mudah, serta membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan. Dari ketiga solusi tersebut, rekomendasi utama saya adalah yaitu menjalankan reformasi tata kelola dan penguatan etika organisasi secara bersama. Dengan meningkatkan transparansi sebagai pendukung, langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan motivasi pegawai, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan mendatang. Baik, demikianlah hasil analisis kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.